Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas bagaimana kehidupan ini kalau kita tanpa Tuhan, kita itu tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, kita akan buka di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, yang sudah ketemu katakan senang sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, itu perikopnya adalah tentang berkat Tuhan pangkal selamat. Jadi kalau kita melihat dari sisi perikop ini, kita ketahui bahwa ternyata berkat Tuhan itu akan menjadikan kita selamat. Bapak Ibu, kita tahu ternyata sebetulnya berkat di dalam kehidupan di tempat ini, dalam artian kehidupan manusia, itu mempunyai beberapa macam sumber, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau berkat yang bersumber kepada Tuhan, itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi kalau berkat bukan dari Tuhan, itu tidak akan membuat hidup kita selamat, itu akan membuat kita menjadi tambah susah dan payah. Kalau kita mendapatkan berkat mungkin dari yang namanya kuasa gelap atau bantuan-bantuan yang lain, pasti kita akan tidak mendapatkan keselamatan. Nah, kita akan melihat ayat per ayat. Kita akan bahas 2 ayat sini saja Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan dalami 2 ayat ini. Ya, kita akan lihat yang selanjutnya. Saya minta bantuan saya. Nah, Mazmur 127 ayat 1a dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di tempat ini, saya berapa kali mengatakan bahwa kata ziarah di sini, ziarah itu bicara tentang ibadah. Salomo pada waktu itu beribadah kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia beribadah, pada waktu ada satu perjalanan ibadah di dalam hidup Salomo, Salomo mengungkapkan sebuah nyanyian kepada Tuhan. Nah, inilah nyanyian ungkapan isi hati Salomo pada waktu dia menjalankan ibadahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah itu? Kalau kita melihat di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka akan ada sia-sia, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, maksudnya adalah apa yang kita bangun harus melibatkan Tuhan. Apapun yang kita bangun saat ini Bapak Ibu Saudara harus melibatkan Tuhan. Engkau membangun karirmu, engkau harus libatkan Tuhan. Kalau tidak, sia-sia. Engkau membangun rumah tanggamu, kalau engkau tidak melibatkan Tuhan, engkau akan mengalami kesia-siaan. Engkau membangun bisnis usahamu, tanpa engkau melibatkan Tuhan, akan terjadi sia-sia. Nah, Salomo tahu bahwa tanpa Tuhan di dalam setiap usahanya membangun, itu akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak bisa melihat saat ini. Tapi percayalah, kalau kita membangun yang namanya usaha, bisnis, karir, rumah tangga, dengan didasari dengan Tuhan, itu akan mengalami sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang kita juga meremehkan di dalam masalah orang-orang yang akan menikah. Meremehkan di dalam masalah ini, Bapak Ibu Saudara. Seringkali meremehkan masalah konseling pranikah, bimbingan pranikah. Padahal kita tahu bahwa itu adalah dasar dari yang namanya rumah tangga. Kadang kita tahu aja tentang masalah ini, tapi rumah tangga kita masih banyak hal masalah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang sama sekali tidak ada dasar firman-Nya sama sekali. Makanya kita perlu tahu bahwa dasar atas setiap apa yang kita bangunkan adalah Tuhan. Tanpa Tuhan akan sia-sia. Bahkan usaha kita yang mungkin kita ngomong, tidak perlu Tuhan-Tuhanan pun, percayalah endingnya tidak akan selamat.
Berkat itu yang bukan dari Tuhan tidak akan selamat. Lihatlah, kehancurannya melebihi daripada yang kita duga. Nah, kita akan melihat lebih lagi. Di sini katakan bahwa semua keluarga kita, usaha, pekerjaan rumah tangga itu harus dibangun di dalam Tuhan. Kalau kita tidak membangun usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, tidak dibangun dengan melibatkan Tuhan, tidak dibangun dengan dasar motivasi mencintai Tuhan, percayalah akan ada banyak kehancuran, Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh yang bisa kita ketahui adalah Menara Babel. Apakah salah seseorang manusia atau sekumpulan manusia itu membangun menara, Bapak Ibu Saudara? Tidak salah membangun menara yang megah, tidak salah. Tetapi yang menjadi dasar dari pembangunan ini bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk kesombongannya bahwa dia bisa menyamai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda membangun bisnismu seperti apapun, tapi kalau motivasinya cuma untuk keangkuhan, percayalah itu akan roboh. Bahkan gereja pun, kita melihat gereja-gereja yang saat ini di Indonesia yang pernah mungkin besar bumi, tapi kalau dibangun cuma untuk kesombongan, untuk mungkin sesuatu, wow ini loh gerejaku mega church, percayalah kita melihat banyak mega church itu runtuh karena itu, Bapak Ibu. Karena dibangun bukan untuk kemuliaan Tuhan, karena dibangun untuk kesombongan atau keakuan, Bapak Ibu saudara. Nah, begitu pula dengan bisnis usaha kita, rumah tangga kita. Kita perlu bangun di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita. Seorang gadis kecil pada waktu itu terisak-isak dalam artian menangis di depan pintu gereja yang kecil, Bapak Ibu saudara. Nah, ternyata ia baru saja ditolak untuk masuk gereja itu. Dia ingin masuk ke sekolah minggunya karena sudah terlalu penuh, tidak ada tempat atau kursi buat dia. Lalu sang pendetanya melihat itu. Waktu pendetanya lewat, pendetanya melihat si gadis kecil ini, ditanyain, kamu kenapa nak menangis? Lalu sang gadis kecil ini ngomong, Pak Pendeta, saya tidak bisa masuk ke sekolah minggu karena tempatnya sudah penuh, tidak ada bangku yang kosong lagi. Lalu sang pendeta ini merasa kasihan, anak ini lusuh, anak ini pakaiannya compang-camping lusuh. Lalu si pendeta ini mengambil satu kursi di kantornya dan ditaruhkan untuk sang anak ini bisa ikut sekolah minggu. Sejak saat itu, si anak kecil ini bersahabat dengan pendeta ini, Bapak Ibu saudara. Lalu si anak kecil ini pada waktu malam itu sering memikirkan bagaimana dengan teman-teman miskinnya yang lain. Apakah mungkin mereka juga bisa masuk ke sekolah minggu dengan kondisi tempat yang gereja yang kecil dan juga mungkin orang-orang miskin mungkin tidak didahulukan di sana. Ternyata 2 tahun kemudian si anak kecil ini meninggal dunia, Bapak Ibu saudara. Lalu orang tuanya menyuruh sang pendeta ini untuk menguburkan si anak kecil ini. Setelah menguburkan itu, orang tuanya, mamahnya itu membereskan tempat tidur si anak kecil ini. Ternyata pada waktu dia membereskan, dia menemukan dompet yang lusuh, yang kotor. Dan di dalam dompet itu ada 57 sen. Dan selain 57 sen, ada satu kertas yang mengatakan, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil, supaya gereja kecil ini bisa diperbesar dan bisa banyak anak-anak datang ke sekolah minggu. Sang mamahnya memberikan kepada pendeta. Pendetanya pada waktu melihat tulisan si gadis kecil ini, dia menangis. Dan pada waktu hari minggunya, Bapak pendetanya memberikan kesaksian tentang tulisan sang anak ini. Akhirnya jemaat dan semua pengurus tergugah hatinya. Mereka akhirnya Bapak Ibu saudara tergugah hatinya oleh khotbah itu. Dan ternyata khotbah itu bukan cuma berakhir di situ.
Ada salah satu surat kabar pada waktu itu mempublikasikan tentang kesaksian dari pendeta ini. Ada seorang anak kecil memberikan 57 sen untuk membangun gereja yang besar. Dan karena pemberitaan itu, media-media memberitakan seorang anak kecil punya hati untuk gereja ini. Akhirnya seperti bagaikan bola salju. 5 tahun kemudian terkumpullah 250.000 dolar yang pada waktu itu, pada waktu tahun itu, setara dengan emas seberat 1 ton, Bapak Ibu Saudara. Dan Anda tahu Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita nyata. Cerita ini ada di Philadelphia. Kalau kita ada di Philadelphia, masih ada gerejanya, namanya Gereja Baptis, Bapak Ibu Saudara. Gereja Temple Church ini dibangun oleh karena dimulai 57 sen. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Di samping gereja ini, setelah itu ada yang namanya rumah sakit dan juga ada yang namanya universitas. Dimulai satu anak yang memberikan 57 sen yang didasari hatinya untuk mengasihi Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan memberkati 57 sen itu menjadi gereja, rumah sakit, dan juga universitas. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada padamu kalau engkau didasari dan melibatkan Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia. Amin. Mungkin kita punya satu yang kecil, tapi kalau kita berikan itu untuk Tuhan, kita libatkan untuk Tuhan, percayalah bahwa Tuhan bisa melipat kali gandakan. 5 roti dan 2 ikan Tuhan bisa berikan untuk 5.000 orang dan bahkan lebih daripada itu. Amin. Dan saya percaya kita juga percayalah, walaupun kita saat ini belum punya banyak, tapi kalau kita setia memberikan 57 sen kita akan mendapatkan dari Tuhan gereja yang baik. Amin. Nah Bapak Ibu, saat ini mulailah hidup ini melibatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. 57 sen buat apa Bapak Ibu Saudara? 57 sen fungsinya untuk apa? Tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Jika bukan karena Tuhan, 57 sen cuma untuk apa? Mungkin bayar parkir atau gimana, tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya tanpa Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan bisa apa-apa. Tapi dengan Tuhan itu bisa melakukan sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ayat yang 1b. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, seseorang tahu bahwa di dalam sebuah kota pada waktu itu keamanannya, administrasinya, apa-apa itu harus kuat. Nah, kalau kita mungkin punya usaha, kita awali dengan Tuhan, kita pun butuh yang namanya sebuah keamanan di dalam usaha kita atau apapun Bapak Ibu Saudara. Kadang beberapa orang memberikan keamanan itu dengan ditaruhkan ke asuransi. Karena dia tahu mungkin asuransi akan melindunginya. Tapi kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, selain asuransi, saya bisa pastikan kalau kita ada di dalam Tuhan, keamanan kita itu akan dijaga Tuhan. Amin. Tuhan akan menjaga keamanan rumah tanggamu, keamanan keluargamu, keamanan anak-anakmu, keamanan bisnis dan usahamu, kalau engkau melibatkan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang mengawal bisnismu, jika bukan Tuhan yang mengawal keluargamu, jika bukan Tuhan yang mengawal karir kita atau keluarga kita, semuanya akan sia-sia. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu yang namanya keamanan itu sangat penting dalam hidup kita, tapi kita seringkali menaruh keamanan itu kepada hal yang fana. Ada sebuah kisah tentang keamanan Tuhan, yaitu seorang zaman dulu ada seorang yang ada di Arab, itu dikejar-kejar oleh Bani Quraisy katanya. Nah seorang ini lalu pada waktu dikejar-kejar, dia berdoa supaya minta Tuhan itu memberikan perlindungan. Akhirnya dia masuk ke dalam satu gua Bapak Ibu Saudara. Pada waktu dia masuk dalam satu gua,
Dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong supaya aku aman. Aku mengandalkan kamu Tuhan. Dia ingin untuk ada satu batu untuk bisa menutupi ini. Tuhan tolong beri kekuatan untuk bisa saya menutupi batu untuk lubang yang ada di gua saya bersembunyi. Tapi ternyata dia tidak punya kekuatan untuk menutup itu. Dia akhirnya duduk dan dia mikir, ini dia lagi dikejar-kejar oleh orang-orang perompak-perompak itu. Tuhan, bagaimana hidupku? Aku mau tetap percaya sama kamu Tuhan. Aku bingung kalau mereka masuk ke gua ini pasti bunuh aku. Bapak Ibu Saudara, atau waktu tengah-tengah dia berdoa, ternyata ada seekor laba-laba itu di dekat pintu atau lubang dia masuk ke gua. Itu membuat sarang laba-laba di situ. Dan Bapak Ibu Saudara, Anda tahu, pada waktu beberapa menit kemudian, si orang-orang yang mau mengejar dia melihat dari jauh ada yang namanya gua. Dan akhirnya orang-orang yang mengejar ini ngomong satu sama lain. Itu di gua itu mungkin, tapi berapa orang ngomong tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Kamu lihat itu gua itu, ada sarang laba-labanya, tidak mungkin dia masuk ke sana. Padahal dia ada di situ. Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Saya mendapatkan satu kata-kata seperti ini, Bapak Ibu saya. Di mana ada Tuhan, jaring laba-laba seperti sebuah dinding. Di mana tidak ada Tuhan, sebuah tembok akan jadi jaring laba-laba. Amin, Bapak Ibu saya. Di mana ada Tuhan, keamanan itu walaupun dengan jaring laba-laba akan jadi satu tembok yang kuat. Tapi kalau engkau punya tembok yang kuat kayak apapun, tanpa Tuhan, tembokmu yang kuat itu akan jadi jaring laba-laba yang lemah. Kita tahu, kita melihat yang namanya tembok Yeriko. Tanpa Tuhan, tembok Yeriko dengan satu suara pun itu bisa runtuh, Bapak Ibu saya. Bapak Ibu, keamananmu itu bukan di, maaf orang-orang pintar. Keamananmu waktu Anda punya masalah bukan di sahabatmu, bukan di mana temanmu, mungkin bosmu atau apapun. Keamanan kita itu ada di dalam Tuhan. Amin. Jika bukan dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menjaga keamanan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadari dalam hidup ini untuk kita menaruh bahwa keamanan kita ada di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir, Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, berkat itu sumbernya adalah Tuhan. Kamu mau bangun pagi-pagi, mau usahamu sampai pagi-pagi, yang lainnya buka, kamu pagi-pagi pun, dan duduk sampai jauh malam. Tapi kalau kamu tidak melibatkan Tuhan, engkau tidak akan dapat berkat Tuhan. Dari sini tetapi kita tidak boleh bicara tentang malas-malasan. Kata tidur di sini bukan bicara tentang malas-malasan, Bapak Ibu Saudara. Tetap kita harus rajin, karena Alkitab mengatakan belajarlah dari semut, karena semut itu adalah binatang yang rajin. Tetapi kalau kita tahu sama-sama orang yang rajin, tetapi orang yang satu tidak mengandalkan Tuhan, itu Tuhan tidak akan berkati. Tetapi satu rajin dengan mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan itu akan lebih di situ. Gini Bapak Ibu Saudara, seseorang yang tidak mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan kekuatannya, dia bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dia bingung, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak punya istirahat, tidak punya tidur, dia akan stres. Pada waktu dia tidak punya istirahat atau tidur, dia akan stres, dia tidak akan bisa mengelola bisnisnya, dia tidak akan bisa mengelola hidupnya lebih lagi. Dan itu akan jadi sebuah kehancuran. Tetapi orang yang tetap sama-sama rajinnya bangun pagi, makan roti, tapi dia juga tahu waktu untuk tidur, dia akan lebih gampang untuk punya ide-ide bisnis dan hikmat marifat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lebih bahas lagi tentang masalah tidur ini di sini, Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya? Nah, pada waktu tidur itu bicara tentang rest atau sabat. Tenang hidupnya tanpa kekhawatiran. Ada orang-orang yang punya usaha bisnis tapi khawatir, bingung ini gimana. Nah, orang itu sulit untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi orang yang hatinya tenang,
hatinya tanpa kekhawatiran, Tuhan akan lebih mudah untuk memberkati orang ini. Secara psikologis kita gampang aja melihat Bapak Ibu Saudara, orang yang tenang itu akan lebih gampang untuk mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang lebih tepat daripada orang yang tidak tenang. Nah, kalau kita melihat di sini Tuhan pernah ngomong, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan atau rest kepadamu. Jadi kalau kita datang ke Tuhan, pada waktu Salomo ziarah ke Tuhan, dia tidur, dia rest. Bapak Ibu Saudara, rest atau istirahat itu bicara tentang Sabat. Kita tahu hari Sabat adalah hari perhentian. Pada waktu rest tidur saat dengan kita beribadah, percayalah kita mendapatkan sebuah kekuatan. Ibadah itu punya satu kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidupmu tanpa ziarah, tanpa rest, tanpa tidur di sini bicara tenang-tenang, hidup tanpa kekhawatiran. Di mana diperolehnya? Waktu datang kepada Tuhan. Pada waktu apa? Pada waktu tadi ayat 1, ziarah kepada Tuhan. Ayat per ayat itu saling mendukung satu sama lain. Kita tidak bisa potong-potong Bapak Ibu Saudara. Makanya percayalah Bapak Ibu Saudara, ada makna yang dalam setiap ayat-ayat yang ada. Pada waktu Tuhan ngomong, pada waktu tidur, pada hatinya tenang, pada waktu dia saat teduh, pada waktu tenang, hikmat itu ada, berkat itu pun akan timbul Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang gusa-gusu pada waktu melakukan kerjaannya, yang penting aku pagi-pagi buka bisnis, malam-malam tutup dan lain-lain. Endingnya percayalah tidak akan maksimal. Kita ngomong secara psikologis, secara kesehatan aja. Kita tahu loh bahwa di dalam masalah pada waktu dia kecapean kayak gitu, dia akan stres, dia akan sulit. Makanya Bapak Ibu Saudara, secara psikologis, secara fisik, secara rohani, kita tahu bahwa rest itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Maaf betapa butuhnya orang yang hari Minggu cuma mengejar yang namanya keuntungan, tapi ternyata Tuhan memberikan orang-orang pada waktu Minggu, pada waktu tidur atau rest kepada Tuhan. Loh, lebih baik Anda bekerja 7 hari dengan hasil yang sama, atau Anda bekerja 6 hari dengan hasil yang sama? Anda pasti pilih 6 hari dong, betul enggak? Kita kalau mungkin di satu pekerjaan atau usaha kita ngomong, aku pingin 6 hari tapi mungkin gajiku 10 juta. Tapi ada orang yang 7 hari gajinya sama 10 juta. Nah tapi banyak orang-orang Kristen yang tidak punya hikmat, itu memikirkan bahwa 7 hari lebih baik. Padahal 7 hari sama-sama digaji 10 juta. Percayalah, 6 hari plus rest itu Tuhan bahkan bisa ngasih yang lebih menurut saya. Kan menurut saya, bahkan menurut Alkitab. Kenapa? Yang terakhir kita akan lihat ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa menurut Alkitab? Pada waktu Obed-Edom dititipin yang namanya tabut Allah, dikatakan di 2 Samuel 6 ayat 2. Waktu itu hati Obed-Edom memberikan hidupnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dengan segala apa yang ada oleh karena tabut Allah. Tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Pada waktu kehadiran Tuhan itu ada di Obed-Edom, Obed-Edom mengalami berkat-berkat Tuhan. Suatu saat kapan kita akan bahas ini lebih lagi, tapi ini saya next lebih lagi dulu. Karena di dalam Ulangan 8 ayat 17-18 kata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebablah Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini cocok sekali Amsal ini dengan tadi Mazmur 127 ayat 1. Ya, konteks perikopnya adalah berkat Tuhan itu pangkal selamat. Jadi Amsal 10 ayat 22 itu sama. Berarti meneguhkan, tidak cuma satu ayat Bapak Ibu Saudara. Banyak ayat meneguhkan kalau berkat yang dari Tuhan itu tidak akan membuat susah payah tidak akan nambahi, dan kita akan mengalami yang namanya keselamatan. Bapak Ibu Saudara, berkat dari Tuhan adalah untuk menyadarkan manusia bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah simbol bahwa kita itu dikasihi Tuhan.
Tapi kadang kita tidak mengerti itu. Kadang kita menganggap dengan kekuatan kita. Tapi percayalah, yang berkat dari Tuhan itu salah satu bentuk kasih Tuhan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah, tanpa Tuhan kita itu tidak bisa apa-apa. Kita mau bicara tentang apapun di dalam rumah tangga, kesehatan kita, hidup kita, tanpa Tuhan sebetulnya kita tidak bisa apa-apa. Amin. Saya akan persilahkan untuk Coach Juan untuk menyaksikan kehidupannya. Silakan Coach Juan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda tidak tahu tentang Coach Juan pernah mengalami apa. Kita akan dengarkan kesaksiannya. Terima kasih buat aku yang memberi kesempatan saya untuk menyaksikan kasih Tuhan. 10 tahun 9 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Desember, saya mengalami serangan jantung. Awal mulai yang saya rasakan, tiba-tiba saya kesemutan di pekerjaan itu. Kesemutan pas hari Selasa waktu itu, sudah Desember, dan saya tepatnya tanggal 16, saudara. Dan saya, kalau tidak salah tanggal 16, dan saya waktu itu saya pamit pulang kepada bosnya. Saya kok berhenti, kok udah hilang-hilang dari atas sampai bawah. Dan waktu itu saya pulang, saya untuk istirahat. Besoknya saya bawa ke puskesmas, tapi besok tuh tangan buat ngangkat, kaki buat gerak dan tidak bisa, saudara. Dan saya pegang tuh dingin yang sebelah kanan ini. Dan waktu itu dokter puskesmas menyarankan saya dirujuk ke rumah sakit RSUD Garut. Dan saya dirawat kurang lebih 4 hari waktu itu. Dan waktu itu diagnosa dokter mengatakan waktu di CT scan ada penyumbatan di otak kiri. Dan saya sempat, waktu vonis dokter mengatakan seperti itu, saya sempat bolos. Saya sempat waktu itu, saudara. Dan survei membuktikan orang yang kena serangan stroke itu memorinya hilang. Bahkan mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Tapi waktu itu saya imani bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Dan di situ, saudara, saya dirawat 4 hari, saudara. Waktu itu saya Rabu masuk rumah sakit dan Senin liburan. Waktu itu saya kurang lebih 1 minggu saya istirahat di rumah. Dan di situ, saudara, saya waktu itu rumah ya waktu gimana, saudara? Karena waktu itu saya masih punya tanggungan, anak saya masih sekolah. Dan Januari 2014, saudara, kontak aku masuk kerja, saudara. Sampai bosnya aku gumun, saudara, heran. Loh, kok kamu sudah masuk kerja? Saya di rumah jenuh, saudara. Terus terang, saudara,
Tapi waktu itu saudara, walaupun saya jalan tuh merembet gini saudara, sampai saya pulang dijemput istri, minta tolong dijemput karena buat jalan tuh masih susah. Saya berjuang dengan penyakit ini tadi 10 tahun 9 bulan. Waktu itu saudara, saya tidak putus asa. Oleh karena iman, Tuhan campurkan. Dan di situ boleh saya rasakan, loh, saya merembet, tapi akhirnya saya bisa jalan, berangkat sendiri waktu kerja sekarang. Itu karena bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang menolong. Bahwa mujizat itu pasti terjadi, masih terjadi sampai saat ini. Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Dan saat ini saudara, kalau saya boleh ada, boleh bisa melayani Bapak Saudara, itu bukan karena kuat saya, tapi Tuhan yang memampukan saya, karena Roh Kudus yang memampukan saya. Jika tinggal Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari bangun Tuhan. Berharap kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Seperti kita di firman Tuhan, jika bukan Tuhan, dibiarkan sia-sia. Jika Tuhan yang tanpa dengan yang membangun, sia-sia. Demikian juga hidup kita. Kalau tanpa Tuhan, segala sesuatu sia-sia. Mari dalam hidup kita libatkan Tuhan selalu. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Maju terus, selalu setia kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kepada kita. Amin. Salam Tuhan. Bapak dan Saudara, saya panggil untuk Happy dan bisa. Kita akan satu kesaksian lagi. Happy bisa perkenalkan diri dulu. Shalom semua. Nama saya Feby, Ishak suami saya. Saya mau bersaksi untuk apa yang telah saya alami bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang melihat saya yang seperti ini, mungkin pikirnya sehat-sehat aja ya. Tapi saya sudah mengalami yang namanya kanker 2 kali. Jadi waktu tahun 2012 saya terkena kanker rahim. Jadi waktu itu untungnya, puji Tuhannya ya, dokter bilang ini masih stadium awal, jadi bisa diangkat, tapi diangkat semuanya karena dokter takut itu terkena ke serviks, akan menjalar ke serviks. Serviks itu leher rahim. Jadi dokter itu bilang bahwa di dalam dunia kedokteran ada 2 penyakit yang nggak bisa disembuhkan di dalam dunia kedokteran, yaitu kanker otak sama kanker serviks. Karena itu nggak bisa diangkat, diangkat ya, kalau itu di leher rahim. Jadi dokter memutuskan untuk angkat rahim. Jadi saya diangkat rahim saya tahun 2012. Saya ngalamin yang namanya kemo, botak juga gitu ya. Waktu itu saya masih terus mengandalkan Tuhan ya. Terus dokter menyatakan bahwa saya dinyatakan sembuh. Tetapi sebelumnya dokter sudah bilang kalau kita menderita satu sakit kanker di area bawah daerah perut, biasanya kanker itu akan menjalarnya itu ke
dokter udah bilang. Waktu itu saya karena mungkin ini puji Tuhan juga karena saya pernah mengalami kanker, jadi kita harus ada namanya check up per 6 bulan atau namanya tuh CAT scan. Jadi itu untuk memeriksa kanker yang dulu itu berkembang biak atau menjalar atau tumbuh lagi. Nah untungnya saya setiap 6 bulan saya lakukan itu. Pada saat saya melakukan general check up lagi itu, ternyata di tahun 2014 dokter menemukan satu titik di usus. Dokter bilang ini kanker, ini kanker. Jadi kalau bisa habis dibiopsi kan kita bisa tahu. Jadi kalau kanker itu bisa terdeteksi bahwa dia stadium berapa dan ganas atau enggak, itu biasanya kita dibiopsi dulu. Pada saat dibiopsi dokter bilang ini puji Tuhan karena ini masih stadium 1A. Jadi karena biasanya orang yang kena kanker usus itu biasanya udah ketahuannya di stadium tinggi karena gejalanya biasa aja, gejalanya kayak orang sakit mah atau sakit atau mual atau kembung biasa. Tapi ketahuannya setelah biasanya itu udah stadium tinggi, udah stadium 3. Nah itu untungnya saya masih di stadium 1 dan naik kalau itu terakhir itu stadium 2B. Dokter memutuskan untuk potong. Jadi usus saya ini udah dipotong 23 cm. Nah waktu itu saya waktu dinyatakan kena kanker usus, saya sempat marah gitu sama Tuhan. Saya sempat bilang, Tuhan, kok aku kayak dipermainkan ya? Kemarin Tuhan kasih aku sakit, terus aku sembuh. Tapi sekarang kok Tuhan kasih lagi sakit yang seperti ini lagi? Karena saya membayangin yang kemarin-kemarin itu saya jalanin seperti saya kemo, saya suntik obat-obatan itu berat banget buat saya. Saya nggak yakin saya bisa ngalamin itu lagi. Jadi masa-masa yang saya kena kanker kedua ini, saya benar-benar masa-masa yang down. Saya sampai takut buat tidur karena takut nggak bangun lagi. Kemudian saya takut berdoa karena saya mikirnya gini. Pada saat itu saya berdoa untuk supaya tidak terjadi, kok malah terjadi. Jadi saya sampai takut berdoa. Saya nggak berdoa itu sampai berapa lama. Sampai satu kali saya dikunjungi teman saya, terus ada kata-kata dia yang membuat saya jadi terberkati. Dia bilang, kamu dulu udah pernah disembuhkan sama Tuhan. Masa sekarang Tuhan gak bisa nyembuhin kamu lagi? Kalau kamu terus berharap sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Itu baru saya langsung, kenapa selama ini saya ninggalin Tuhan? Saya ninggalin Tuhan, benar-benar ninggalin Tuhan. Saya nggak ke gereja, saya nggak berdoa gitu ya. Saya terus berpikiran mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya percaya sama dokter gitu pada saat itu. Kemudian saya mikir pas saya dengan teman-teman saya ngomong kayak gitu, saya langsung, oh ya Tuhan gitu. Saya sudah ninggalin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita ninggalin Tuhan, mungkin kita berjalannya itu udah jauh ya, sampai ke ujung dunia pun kita ninggalin Tuhan. Sebenarnya untuk berbalik kepada Tuhan tuh kita cuma balik aja, karena Tuhan terus menyertai kita. Saya langsung kayak diberi kekuatan dan keyakinan sama Tuhan bahwa aku akan terus bersama Engkau. Aku gak akan sekali-sekali pun aku meninggalkan Engkau. Percaya saja. Ada satu firman yang saya lupa ya ayatnya di mana. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Itu saya pegang banget firman itu. Waktu Tuhan katakan itu, saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya Engkau. Kalaupun aku hidup sampai saat ini, Tuhan, itu karena Tuhan punya misi buat saya, punya maksud, punya rencana. Tuhan yang mau saya membantu untuk saya bisa sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Kalau
dipikir-pikir, dokter saya aja sendiri waktu itu bilang, nah tahun 2016 saya ada pembengkakan di pankreas, jadi gula saya tinggi sampai 400 sampai 500 karena pankreas itu kan penghasil insulin. Jadi kalau pankreas itu bermasalah itu akan menaikkan, jadi otomatis diabetes. Jadi saya udah insulin, udah suntik insulin dan segala macam. Dan saya sering banget pingsan yang nggak bernafas karena kebetulan saya juga ada asma. Jadi karena gula tinggi, jadi penyumbatan darahnya mengental, penyumbatan ke jantung. Jadi saya suka tiba-tiba pingsan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada salah satu yang pernah beribadah di Akhirnya, mungkin kenal saya ya, terkenal deh kalau itu saya suka pingsan gitu. Nah, puji Tuhan saya juga punya suami yang luar biasa. Suami saya ini dokter saya. Dokter sendiri panik kalau saya dibawa ke rumah sakit karena dia ngelihat saya dalam keadaan saya itu udah panik dokter. Tapi suami saya udah tahu harus apa yang dia lakukan. Dia sambil berdoa, dia CPR, dia insulin itu. Suami saya udah tenang. Karena kalau orang lagi dalam keadaan sekarang ya, istilahnya sekarang, kalau kita melihat yang menangani kita udah panik, kita makin down. Tapi suami saya enggak, dia yang membuat saya tenang dan dia terus berdoa sama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau share bahwa Tuhan itu baik. Mukjizat yang buat saya itu bukan mukjizat yang setiap hari, tapi tiap jam, tiap menit, tiap detik itu Tuhan memberikan mukjizat bagi hidup saya. Saya sampai ada saat ini pun saya masih itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau saya ketemu teman-teman saya yang lama ya, yang dulu tahu saya sakit, perkataan pertamanya pasti saya masih hidup. Karena dulu saya di rumah sakit itu sampai yang cuma disuruh gerakin tangan aja kalau iya, kalau enggak gitu. Terus mereka tuh lihatnya, menyaksikan yang seperti itu. Sampai sekarang kalau saya ketemu teman, kamu masih hidup ya, ampun puji Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan itu baik. Tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, luar biasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke, pernah kan ngomong diagnosa dokter harusnya sampai kapan gitu? Oh ya. Nah waktu tahun 2016 itu bulan Agustus, saya kan yang pankreas tadi, saya udah feeling, aduh pasti kena kanker lagi. Nah karena ini dokter yang menangani saya adalah dokter yang sudah akrab ya sama saya, jadi saya tanya sama dokter, saya bilang, dok, jujur, aku kalaupun kena lagi nih, aku sampai kapan umurku? Aku berhak tahu karena ini hidupku. Terus dokter Sita dia bilang, Pep, kalau kamu bisa melalui tahun baru 2017, kamu umurmu ya itu mukjizat. Itu bulan Agustus 2016 ya. Jadi kalau sampai tahun baru 2017 itu kan tinggal berapa bulan lagi, tinggal 5 bulan lagi. Saat itu saya udah bilang sama dokter, oh ya kalau gitu aku nggak mau kemo, aku nggak mau pengobatan, aku mau makan yang enak, aku mau yang apa yang aku nggak bisa lakukan kemarin, aku mau lakukan, aku mau naik gunung kek, aku mau naik ke pantai kek. Aku bilang gitu karena aku nggak mau mati di rumah sakit, aku nggak mau mati di tempat tidur. Kalau aku harus mati, aku harus ada di luar gitu, ataupun lagi pelayanan atau lagi apa itu, saya matinya lebih baik aku seperti itu. Nah ternyata pada saat itu saya dibawa ke Magelang sama suami karena waktu itu di Bali panas kan, menurut suami dia ikut aja Magelang namanya. Saya dibawa ke Magelang, saya nggak ada pengobatan sama sekali, saya nggak kemo, nggak apa, saya makan apa aja yang tadinya nggak boleh saya makan.
Terus dia sampai di WA sama dokter saya, dia bilang katanya, Isa, kamu harus balikin Feby ke Jakarta untuk berobat. Kalau enggak, kamu tandanya membuat dia bunuh diri. Saya bilang ke dia, blok aja, malah nakut-nakutin gitu kan. Nah, buktinya sampai sekarang tuh saya masih nggak apa-apa, saya nggak kenapa-napa. Tapi kalau saya ke dokter nih, saya ke rumah sakit dalam keadaan saya yang seperti ini, yang saya nggak kenapa-napa, dokter pasti suruh aku mondok gitu. Karena menurut dokter, organ-organ tubuhku udah nggak pada tempatnya katanya. Makanya saya nggak pernah mau ke dokter atau ke rumah sakit. Setiap kali saya bilang, kalau saya udah nggak tahan banget, saya bilang sama dia, Mas kita ke rumah sakit. Dia udah langsung beres-beres tuh, dia langsung masukin baju-baju ke koper ke apa, karena pasti nama. Jadi itu kalau rumah sakit di Magelang ini semua udah saya pernah mondok, udah koleksi muknya itu loh di rumah sakit kan, kalau pulang kan dapat muk, nah itu udah punya semua di rumah sakit Magelang. Itu makanya sampai sekarang ini saya juga saya nggak pernah cek lagi keadaannya gimana, cuma saya merasa bahwa saya baik-baik aja selama ini. Saya puji Tuhan selalu sehat, saya merasa selalu sehat, nggak pernah ada mungkin kalau ya sakit-sakit biasa, tapi saya selalu bilang Tuhan, aku percaya dengan diri-dirimu, aku sembuh. Kalau kita berpikiran kita sembuh, pasti sembuh. Karena apa yang kita katakan itu adalah doa. Kalau kita udah bilang, aduh aku sakit, walaupun kita nggak sakit, pasti jadi sakit. Itu aja saudara Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu lagu ini Bapak Ibu Saudara yang akan menguatkan kita. Jikalau bukan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Mari semuanya tutup mata. Ini doa kami Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin kuat saat ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari bersyukur untuk
Ibu, saat ini Anda tahu bahwa kalau bukan Tuhan, MCC itu tidak mungkin bisa berdiri. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ini bukan oleh karena mengingat hal yang lalu, karena saya selama ini belum pernah menyampaikan di tempat umum. Saya rasa 3 tahun ini saya sudah bisa menang di dalam hal ini. Saya akan menyampaikan oleh karena sebuah kemenangan, bukan oleh karena mengingat masa lalu, tapi oleh karena kemenangan. Bapak Ibu, MCC tidak akan bisa berdiri kalau bukan karena Tuhan. Pada waktu saya akan mendirikan MCC, saya ingat ada beberapa hal. Yang pertama, ada seorang pendoa dalam satu gereja. Itu WA saya dan sampai saat ini masih ada. Kalau kamu membuat gereja, aku mendapat mimpi. Kamu ada namamu di sebuah nisan di mimpiku dan di penglihatanku itu. Dan kalau kamu membuat gereja MCC, aku percaya dalam waktu dekat kamu akan mati. Lalu ada seorang lagi pemimpin mengatakan, kalau kamu bikin gereja, kamu akan kena kutuk puspa. Lalu ada seorang lagi pada waktu itu, supaya dia juga tahu, seorang yang datang ke rumah saya sampai gebrak meja pada waktu saya jualan, anak saya sampai ketakutan. Oleh karena katanya, kalau kamu bikin gereja, kamu akan hancur. Tapi itu saya bahkan sampai kemarin saya dapat info dari seseorang bahwa sebetulnya kalau mau macam-macam di Magelang gerejanya bertumbuh, saya mau habisi. Ini seorang pendeta. Tapi saya rasa bahwa kalau bukan Tuhan, MCC tidak akan ada. Saya percaya bahwa saya tidak mengandalkan keamanan atau apapun oleh siapapun. Tapi saya percaya bahwa berkat saya, keamanan saya itu hanya ada dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa jika bukan Tuhan, saya bukan apa-apa. Mari semua yang ada di tempat ini, ada yang mungkin punya masalah, ada punya pergumulan, taruh tanganmu yang kiri di dada, angkat tangan kananmu, dan katakan, jika bukan Tuhan yang selalu bersamaku, kamu ini kuat selama ini. Bapak berdoa ya Bapak saat ini Tuhan.